Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, sedang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kemampuan berupa kesehatan, berupa kesempatan, dan berupa harta yang dianugerahkan Allah kepada mereka, maka tidak ada alasan bagi setiap orang yang beriman yang dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah untuk menunda-nunda pelaksanaan umrah dan haji. Saudaraku yang dirahmati Allah, rukun Islam itu ada 5 yang Nabi SAW sebutkan, bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi besar. Yang pertama asyahadah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir pergi haji ke Baitullah bagi orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang yang mungkin dia beranggapan penghasilan dia pas-pasan. Sebagian orang meyakini gaji saya hanya 5 juta, sebagian mengatakan hanya 10 juta, maka tidak mungkin saya berangkat pergi haji. Akhirnya dia kehilangan impian besar dalam hidupnya menunaikan ibadah ke Baitullah. Dan Allah Maha Adil, saudaraku. Dalam masalah ibadah haji itu sama seperti penunaian masalah hutang piutang. Dalam masalah hutang piutang, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meminjam uang seseorang, meminjam harta seseorang, kemudian dia berniat untuk mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia taufik bisa melunasinya. Sebaliknya saudaraku, barang siapa orang yang meminjam harta kepada orang lain, semenjak dia minjam harta ini, dia sudah berniat tidak mau melunasinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat dia susah untuk membayar hutangnya. Kata Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, berapapun banyak hutang seorang hamba, kalau memang dia berhutang pada hal yang sesuatu memang dibutuhkan dia berhutang, namun dia bertekad dalam hatinya untuk melunasi hutang tersebut, berapapun jumlahnya Allah bantu dia melunasi. Namun berapapun sedikitnya hutang seseorang, ada orang berhutang hanya 500 ribu, bahkan hanya 1 juta rupiah, tapi dari awal tidak berniat untuk melunasi, maka kita lihat ada sebagian orang sampai dia meninggal dunia hutang 500 ribu dia nggak bisa bayar, padahal dia mampu untuk melunasinya. Ibnu Qudamah mengatakan, dan haji lebih agung daripada itu.
Sebagian orang beranggapan saya nggak mungkin berangkat haji karena penghasilan saya tidak cukup. Bukankah dia lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, antumul fuqara'u ilallah. Manusia itu memang fakir di hadapan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Tapi ingat wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Ketika orang mengatakan, Ustadz saya tidak mampu berangkat haji, kalimat ini akan dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau memang dia tidak mampu sampai dia meninggal dunia, dia sudah berusaha menabung. Mungkin sebagian aset yang dia punya, dia sudah jual sementara. Karena dia tahu kewajiban haji wajib bagi yang mampu. Maka Allah akan bebaskan dia dengan siksa di hari kiamat. Allah tahu dia jujur, memang dia tidak mampu. Namun kalau seandainya seorang hamba mengatakan saya tidak mampu berangkat haji, bahkan sebagian orang gak mau berangkat umrah, atau mungkin menunda-nunda keberangkatan tersebut, maka di hari kiamat Allah pasti tanyakan ke dia, wallahu a'lamu bima fi suduril alamin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tahu dengan isi hati seorang hamba. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan mengerjakan haji adalah kewajiban setiap hamba-hamba Allah yang diberikan kepada dia kemampuan. Kemampuan dalam agama Islam ada beberapa bentuk. Yang pertama, dia diberikan kesehatan oleh Allah. Maka saat itu dia termasuk orang yang mampu. Kemudian yang kedua, dia sehat. Kemudian yang kedua, dia diberikan harta oleh Allah untuk bisa berangkat haji. Dan yang ketiga, ada kesempatan. Ada kesempatan. Dan yang keempat, kalau dia seorang wanita muslimah, dia memiliki mahram ketika berangkat ibadah haji. Kalau ada seorang wanita muslimah, dia punya harta, badannya sehat, ada kesempatan, namun tidak ada mahram yang menemani dia, maka gugur kewajiban hajinya. Karena seorang wanita harus berangkat haji dan umrah bersama mahram yang dia miliki. Saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti para sahabat untuk segera menyelenggarakan ibadah haji. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ajjalul hajj, bersegeralah kalian berangkat haji kalau sudah mampu, ya'nil faridah, karena itu kewajiban bagi kalian. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'rid lahu, karena sesungguhnya kalian tidak pernah tahu keesokan harinya, waktu yang akan datang, mungkin ada sesuatu yang menimpa kalian. Kata para ulama, anggap tahun depan kita punya harta, seharusnya tahun depan kita bisa berangkat. Kita anggap mungkin haji reguler, mungkin haji furoda, apapun lah ibadah hajinya, tapi dia punya kemampuan harus berangkat tahun depan. Harta dia punya, namun dia tunda pelaksanaannya. Belum tentu 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, dia masih memiliki harta yang sama. Kata para ulama, kalau orang sudah punya kemampuan berangkat haji, kemudian dia tidak menunaikannya, dia menunda-nundanya, dan ternyata sampai meninggal dunia dia nggak berangkat. Karena dia menunda ibadah itu yang sebelumnya dia punya harta untuk berangkat. Maka dia termasuk orang yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala, man aradal hajj falyata'ajjal, barang siapa yang ingin melaksanakan ibadah haji sudah mampu, maka segerakan. Kita punya harta, misal bagi orang yang diberikan harta lebih oleh Allah, di ATM-nya ada 500 juta. Dia bisa berangkat haji furoda. Hari ini dia berangkat, tahun depan dia bisa berangkat. 500 juta dia punya, dia bisa berangkat haji 250 juta. Ia hilang uang 250 juta untuk ibadah. Tapi sampai di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dia minta gantinya kepada Allah.
Dan ingat saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita sudah punya kemampuan berangkat haji, namun kita tidak menunaikan, jangan salahkan Allah kalau Allah mengambil harta kita dengan cara yang tidak kita sukai. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba harta kita mungkin hilang, tiba-tiba anak kita mungkin butuh dioperasi, banyak hal. Maka ketika kita ingin berangkat haji, kesempatan ada, bismillah. Falyata'ajjal, maka segerakanlah. Fa innahu qad ya'rid wa tadillu rajalatan wa ta'didul hajjah. Karena sesungguhnya boleh jadi suatu saat nanti kalian sakit, atau kendaraannya hilang, atau ada keperluan yang baru yang bisa menghalangi dia berangkat menunaikan ibadah haji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menabunglah dari sekarang. Yang punya penghasilan anggap mungkin gak bisa berangkat haji, menabung. Tunjukkan kita punya impian besar kepada Allah. Walau cuma 1 juta antum menabung setiap bulan, tapi ada usaha. Sama seperti sebagian orang, saudaraku, ada orang setiap tahun ibadah kurban, dia nggak kurban. Karena menjelang waktu kurban, hartanya habis. Padahal gajinya 5 juta, 8 juta, 10 juta. Kenapa? Karena dia bukan orang yang bertekad ingin berkurban. Kalau orang yang bertekad ingin berkurban, dia akan menabung setiap bulan. Ada domba jaza'ah usia 6 bulan, udah bisa dipakai untuk kurban. Sekarang kita tahu ada orang penghasilannya 5 juta setiap bulan, 4 juta setiap bulan, kalau dipakai untuk kurban uangnya habis. Kenapa? Karena dia tidak berusaha menabung. Dia tidak menunjukkan kepada Allah dia punya impian besar ingin berangkat haji dan umrah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahman. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya ada seorang yang Allah mudahkan baginya untuk berangkat umrah terlebih dahulu, maka itu sesuatu yang bagus untuk dirinya. Kalau seandainya seorang bisa berangkat umrah lebih dahulu, maka itu adalah pintu awal untuk membuat dia bisa berangkat haji. Ada sebagian saudara-saudari kita, untuk cicilan tas branded, HP, setahun 2 tahun dia mau cicil, Pak. Dan Islam tidak membuat kita boleh berhutang umrah. Karena dalam Islam diusahakan kita tidak berhutang dalam masalah ibadah. Tapi kita disuruh menyisihkan harta kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma." Dari satu umrah kepada umrah yang lain, di situ ada pengampunan dosa di sisi Allah, dan tidak ada balasan bagi orang yang haji dan umrah yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat umrah 25 juta. Kalau orang ingin mungkin dia bisa dapat 20 juta, 19 juta. Kenapa nggak berusaha menabung setiap bulan? Padahal kita mampu tuh, nabung motor kita mampu, mencicil mobil kita mampu. Dan demi Allah saudaraku, kita nggak punya mobil di dunia ini nggak hina di sisi Allah. Kita nggak punya mobil, rumah kita tidak tetap di rumah kita nggak punya rumah secara kepemilikan, kita nggak berdosa di sisi Allah. Karena banyak orang terhalang menabung haji dan umrah karena terlalu banyak cicilan-cicilan duniawi. Syekh bin Baz rahimahullah, mufti Arab Saudi, Pak. Beliau bertahun-tahun ngontrak hidupnya. Apakah aib bagi seorang muslim ngontrak? Ustaz, lebih baik nyicil Ustaz daripada ngontrak setiap bulan 2 juta. Tapi kalau kita nyicil 1 jutaan sekian tahun dan jadi rumah kita sendiri. Iya kalau kita masih hidup. Kalau kita meninggal dunia bagaimana? Maka kata para ulama, yang Allah wajibkan kita menunaikan haji. Dan jangan sampai keinginan duniawi membuat harta kita
tidak membuat kita mampu berangkat haji, yang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berusaha, kita menabung, kita menahan mungkin keinginan hawa nafsu kita, lihat kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul disebutkan kalau ada gelas yang pecah ditambal oleh beliau dengan perak. Kalau ada baju beliau yang sobek, beliau jahit sendiri dengan tangan kanannya. Artinya apa? Rasul mengajarkan kepada kita hidup sederhana. Artinya kalau ada sesuatu masih bagus, masih layak, pakai. Kenapa? Karena banyak orang mubazir dalam masalah harta, sehingga dia tidak bisa menabung pada sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa memohon kepada Allah, berdoalah kepada Allah, karena yang namanya ibadah haji, ibadah umrah, itu bagi orang-orang yang Allah pantaskan. Saya kenal ada sebagian orang, saudara-saudari kita, kaya raya, tapi sampai dia meninggal dunia, dia belum berangkat haji. Kaya raya. Dan kita lihat sebagian orang-orang mungkin hanya punya penghasilan 3 juta, 2 juta setengah, tapi Allah mudahkan dia berangkat umrah, bahkan berangkat haji dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoalah kepada Allah, karena menunaikan ibadah haji itu hukumnya wajib. Apalagi kalau kita sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita enggak malu di hadapan Allah? Kita memakai kedua bola mata, enggak bayar Allah kasih. Kita diberikan 2 telinga oleh Allah gratis, jemaah. Padahal kedua mata kita, kedua telinga kita sering kita pakai bermaksiat kepada Allah. Sekarang Allah minta dari kita menyisihkan sebagian harta, itu pun untuk kita. Jangan pernah kita berpikir kalau kita haji, kalau kita umrah itu untuk Allah. Maknanya apa? Semua ibadah kebaikannya kembali untuk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau seandainya kalian berbuat baik, kebaikan itu kembali untuk kalian. Kalau seandainya kalian berbuat keburukan, keburukan itu kembali kepada kalian. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa punya impian besar. Sebelum saya meninggal, ya Allah, saya ingin berangkat haji, saya ingin berangkat umrah, saya ingin berangkat haji bersama anak istri saya. Itu impian seorang mukmin. Itu adalah cita-cita terbesar seorang mukmin. Karena kalau seandainya ibadah hajinya mabrur, umrahnya mabrur, Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.